Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Lukman Medri Tiafin selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, Prodi Akuntansi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan ujian tengah semester yang sudah kami pilih topiknya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital generasi Z dalam peran Pancasila etika bermedia sosial dan literasi digital. Perkenalkan, nama saya Evirianti. Eva Rosangeles Nambela. Nama saya Heni Soheni. Saya Nurlela Sari. Dan saya Umi Masruroh. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama tentang pengertian Gen Z. Nanti akan dipresentasikan oleh rekan saya Eva Rosa Angeli Sinambela. Kemudian yang kedua ada identifikasi nilai-nilai dalam Pancasila akan dipresentasikan oleh rekan saya Heni Suheni. Kemudian yang ketiga ada strategi implementasi Pancasila terhadap Gen Z yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Nurlela Sari. Dan ada metode dan konsep yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Umi Masruroh. Kemudian yang terakhir ada question and answer yang akan dijelaskan oleh saya yaitu Evi. Selanjutnya untuk rekan saya Eva akan menjelaskan tentang pengertian Gen Z. Baik, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian generasi Z atau yang disebut Gen Z. Nah, Gen Z sendiri yaitu generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012. Mereka tumbuh di era teknologi digital dan media sosial sehingga sangat akrab dengan perkembangan teknologi. Bisa dibilang mereka adalah digital native. Orang-orang yang sejak kecil sudah akrab dengan internet, gadget, dan media sosial. Namun meskipun memiliki akses informasi yang sangat luas, Gen Z juga rentan terhadap dampak negatif dari dunia digital. Misalnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, hingga menurunnya empati dalam komunikasi digital. Nah, globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah cara Gen Z berinteraksi di masyarakat. Media sosial memang memberi mereka ruang berekspresi yang luas, tapi juga menghadirkan berbagai tantangan etika yang perlu dihadapi dengan bijak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Gen Z adalah generasi yang sangat berpotensi, tetapi juga dihadapkan pada tantangan tersendiri di era digital ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang identifikasi nilai Pancasila yang akan dijabarkan oleh rekan saya, Heni. Selanjutnya, identifikasi nilai-nilai dalam Pancasila. Untuk merealisasikan gagasan ini secara sistematik, dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menunjukkan sikap saling menghormati keyakinan orang lain di dunia maya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga sopan santun, menghargai sesama pengguna media sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu tidak menyebarkan konten yang dapat memecah belah bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu bijak dalam menyebarkan informasi, tidak terprovokasi. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menggunakan media digital untuk mendorong keadilan sosial dan inklusi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurlela. Baik, untuk strategi implementasi terhadap Gen Z, yang pertama itu ada pendidikan dan sosialisasi, itu dapat membuat workshop di sekolah dan kampus. Yang kedua ada kolaborasi dengan platform digital, yaitu bisa membuat fitur pelaporan konten anti Pancasila. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi bisa membuat survei persepsi publik terhadap etika digital. Yang keempat, ada regulasi dan kebijakan, yaitu dengan mendukung Undang-Undang ITE yang berkeadilan berbasis nilai luhur. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Umi Masruroh. Baik, untuk metode dan konsep yang telah kita ambil adalah yang pertama, penerapan modul literasi digital berbasis Pancasila dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi. Yang kedua adalah peningkatan kampanye etika bermedia sosial berbasis nilai-nilai Pancasila oleh tokoh masyarakat dan influencer muda.
Yang ketiga adalah pelatihan guru dan orang tua dalam membimbing karakter digital anak yang berlandaskan Pancasila. Yang keempat adalah pengembangan aplikasi atau fitur media sosial yang mempromosikan konten positif dan mengidentifikasi ujaran kebencian. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Evi Rianti. Yang terakhir ada question and answer, yaitu yang pertama pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bagi generasi Z dalam berinteraksi di media sosial? Jawabannya adalah di era digital yang serba cepat, generasi Z sangat aktif dalam menggunakan teknologi dan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan informasi. Dalam kondisi ini, nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai panduan moral dan etika, khususnya dalam menjaga etika bermedia sosial dan meningkatkan literasi digital. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengapa penting bagi generasi Z untuk memahami etika bermedia sosial dalam kehidupan digital saat ini? Jawabannya adalah karena agar generasi Z bijak dalam menyampaikan pendapat secara sopan dan demokratis. Dalam diskusi online penting untuk menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.